Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat pujian internasional karena pengaruhi Sekjen PBB Anthony Guterres. Sesuatu yang cukup menarik teman dari dunia pendidikan, ternyata Pak Anies ini diangkat menjadi anggota Dewan Universitas di salah satu perguruan tinggi ternama di Inggris. Kalau orang itu tidak punya kualitas, mungkin dia akan diangkat menjadi anggota Dewan yang ada di Universitas Inggris tersebut. Dan kalau kita lihat, memang Pak Anies punya kapasitas terkait itu. Karena Pak Anies juga pernah kuliah di luar negeri. Jadi dalam bahasa Inggrisnya saya pikir cukup lancar dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies kemana-mana tuh cukup modal WA saja, bung, mak datang gitu. Hujan-hujan masih tetap berdiri mereka. Penilaian fraksi PD Perjuangan nilainya merah. Kenapa Pak? Berpijak dari 23 janji kampanye yang disampaikan kepada publik Jakarta dan itu masuk dalam RPJMD, Perdanya Pemprov DKI Jakarta bersama eksekutif. Artinya panduan kerja Pak Anies selama 5 tahun adalah RPJMD. Ketika kita bicara RPJMD 2023 janji kampanye yang disampaikan ke publik Jakarta, hari ini di akhir masa jabatan kami mengevaluasi satu persatu dari 23 janji. Di luar negeri dia mendapatkan penghargaan, bahkan menjadi board di University of Oxford ya, UK, United Kingdom. Tapi di dalam negeri diobok-obok terus untuk dicari kelemahannya dan kalau bisa dikriminalkan. Sekarang muncul terkait dengan bansos ya, bansos 2020. Nanti kita lihat ya bagaimana ujungnya. Yang kita tunggu itu adalah raport putih soal success story yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Karena kita yang melihat dari jauh tidak tahu tentang perdebatan secara substantif gitu ya, soal janji politik, tentang 23 visi misi politik itu kan terbelah juga. Misalnya per hari ini hampir semua media itu meng-highlight apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Satu misalnya soal Formula E, tentang JIS, tentang Jaklingko, tentang revitalisasi trotoar, tentang jalur sepeda. Semua orang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak media meng-highlight bahwa ada beberapa janji politik Pak Anies yang tidak tuntas. Misalnya soal DP rumah 0%, tentang OKOC, ya soal misalnya kemarin ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman LBH Jakarta untuk mencabut pergub soal sengketa hak lahan 2016 warisan Pak Ahok yang di mana-mana misalnya ada sejumlah penggusuran yang dilakukan secara paksa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat pujian internasional karena pengaruhi Sekjen PBB Anthony Guterres. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Anthony Guterres saat mengikuti dialog bersama PBB dan pimpinan G40 yang dilakukan secara virtual pada Jumat 16 April 2021 malam kemarin. Dialog tersebut diketahui membahas tentang dampak perubahan iklim. Dalam sesi dialog tersebut, Anies Baswedan diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan bahwa pemerintah kota bertugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak bagi warganya, termasuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan berupaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota. Anies menilai kota-kota di seluruh dunia telah berkomitmen dan alokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melaksanakan aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, serta mempromosikan energi bersih dan sebagainya. Yang kita tunggu itu adalah raport putih soal success story yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Karena kita yang melihat dari jauh tidak tahu tentang perdebatan secara substantif gitu ya, soal janji politik, tentang 23 visi misi politik itu kan terbelah juga. Misalnya per hari ini hampir semua media itu meng-highlight apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Satu misalnya soal Formula E, tentang JIS, tentang Jaklingko, tentang revitalisasi trotoar, tentang jalur sepeda. Semua orang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak media meng-highlight bahwa ada beberapa janji politik Pak Anies yang tidak tuntas. Misalnya soal DP rumah 0%, tentang OKOC, ya soal misalnya kemarin ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman LBH Jakarta untuk mencabut pergub soal sengketa hak lahan 2016 warisan Pak Ahok yang
di mana-mana misalnya ada sejumlah penggusuran yang dilakukan secara paksa. Di luar negeri dia mendapatkan penghargaan, bahkan menjadi board di the University of Oxford ya, UK, United Kingdom. Tapi di dalam negeri dia diobok-obok terus untuk dicari kelemahannya dan kalau bisa dikriminalkan. Sekarang muncul terkait dengan bansos ya, bansos 2020. Nanti kita lihat ya bagaimana ujungnya. Penilaian fraksi PD Perjuangan nilainya merah. Kenapa Pak? Berpijak dari 23 janji kampanye yang disampaikan kepada publik Jakarta dan itu masuk dalam RPJMD Perdanya Pemprov DKI Jakarta bersama eksekutif. Artinya panduan kerja Pak Anies selama 5 tahun adalah RPJMD. Ketika kita bicara RPJMD 2023 janji kampanye yang disampaikan ke publik Jakarta, hari ini di akhir masa jabatan kami mengevaluasi satu persatu dari 23 janji. Di Anies kemana-mana tuh cukup modal WA saja, bung, mak datang gitu. Hujan-hujan masih tetap berdiri mereka. Yang kita tunggu itu adalah raport putih soal success story yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Karena kita yang melihat dari jauh tidak tahu tentang perdebatan secara substantif gitu ya, soal janji politik, tentang 23 visi misi politik itu kan terbelah juga. Misalnya per hari ini hampir semua media itu meng-highlight apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies. Satu misalnya soal Formula E, tentang GIS, tentang Jaklingko, tentang revitalisasi trotoar, tentang jalur sepeda. Semua orang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak media meng-highlight bahwa ada beberapa janji politik Pak Anies yang tidak tuntas, misalnya soal DP rumah 0%, tentang OKOC, ya soal misalnya kemarin ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman LBH Jakarta untuk mencabut pergub soal sengketa hak lahan 2016 warisan Pak Ahok yang di mana-mana misalnya ada sejumlah penggusuran yang dilakukan secara paksa. Di Anies kemana-mana tuh cukup modal WA saja, bung, mak datang gitu. Hujan-hujan masih tetap berdiri mereka. Sesuatu yang cukup menarik teman dari dunia pendidikan, ternyata Pak Anies ini diangkat menjadi anggota Dewan Universitas di salah satu perguruan tinggi ternama di Inggris. Kalau orang itu tidak punya kualitas, mungkin dia akan diangkat menjadi anggota Dewan yang ada di Universitas Inggris tersebut. Dan kalau kita lihat, memang Pak Anies punya kapasitas terkait itu, karena Pak Anies juga pernah kuliah di luar negeri. Jadi dalam bahasa Inggrisnya saya pikir cukup lancar dari Pak Anies Baswedan.